Selamat pagi dari kota Bantul, Pleret. Saat ini jauh guys. Piro mau 13 kilo dari rumah saya. Jadi hari ini saya diundang ngisi pelatihan fotografi sama Kominfo DIY. Udah jalan kayak hampir setahun deh. Ini intinya saya sharingin tentang kehidupan sebagai seorang fotografer, kemudian kerjaannya ngapain aja, gimana cara dapat duitnya, kepada ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak, anak muda. Kemarin juga ada sempat dari teman-teman, saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus, tapi mereka pengusaha. Jadi saya tuh ngajarin mereka motret, isolated, dan lain sebagainya gitulah. Intinya mereka punya produk-produk UMKM gitu. Nah, habis ini saya akan share kepada teman-teman sebuah experience yang saya rasakan. Jadi suka dan duka tentang kenapa akhirnya saya memilih jalan hidup sebagai seorang fotografer. Stay tune guys. Jalan-jalan sebentar. Jadi ini ada kawasan cagar budaya Kerta Pleret. Nah ini tuh ternyata ada semacam co-working space di sebelah kelurahan. Jadi kalau sama Kominfo itu pasti kalau misalnya bikin acara itu pasti di kelurahan. Ini tempatnya keren. Oke. Apa ini? Poros Mataram Islam. Oke. Taruh sini. Jadi kalau ini adalah pertemuan pertama kali teman-teman, salam kenal, nama saya Bima Aditya. Matur nuwun sudah datang ke channel YouTube saya. Terima kasih sudah, tasnya taruh dulu, menyempatkan nonton. Dari seribuan thumbnail yang ada di YouTube ini, teman-teman menyempatkan nonton ke vlog saya. Kemudian saya berharap sih saya bisa share apa yang saya lakukan dari jalur fotografi selama 15 tahun ini. Jadi ya tadi udah kenalan, nama saya Bima. Saya 15 tahun hidup dari fotografi. It's not easy guys. Price list dilempar lah, kemudian kliennya marah, nggak dibayar 50% fee-nya, artinya saya juga nggak jadi profit ya. Terus habis itu saya harus sakit di Maldives, kemudian kedinginan di Takayama, Jepang. Sampai akhirnya pernah di Jogja baru habis sholat asar kalau nggak salah gitu, hampir saja kehilangan kamera saya. Jadi saya udah takut. Untungnya orang-orang sekitaran masjid itu nggak begitu peduli dengan barang-barang yang tertinggal. Jadi mungkin malah posisi tas kamera saya nggak kepindah gitu. Jadi lalu kenapa akhirnya saya milih jalur hidup sebagai seorang fotografer. Jadi saya ini ceritanya adalah anak lulusan arsitektur Atmajaya Yogyakarta. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang kuliah di Atmajaya Yogyakarta, saya adalah alumni Atmajaya Arsitektur Yogyakarta. Saya masuk 2003, lulus 2008. Kemudian kalau dulu lulusnya itu kan 5 tahun nih secara tahun ya, tapi secara perhitungan akademis itu saya nggak sampai 5 tahun. Nah kalau nggak sampai 5 tahun di teknik itu mendapatkan PIN, lulus tepat waktu, kurang lebih begitu. Nah, saya sempat satu setengah tahun jadi arsitek, jadi junior arsitek. Jadi kalau teman-teman yang ada di sekitaran Pamulang sekarang masuknya Tangerang kalau nggak salah ya, itu ada namanya Rumah Sakit Permata Pamulang, itu yang desain saya. Nah, jadi itu rumah sakit ibu dan anak. Dulu sih saya desain 2009-2008, kemudian cukup tricky ya. Pertama kali lulus saya desainnya rumah sakit, itu suatu kerjaan yang nggak gampang karena rumah sakit itu tricky banget. Paham-paham kebersihannya, higienitasnya levelnya tinggi. Tapi jadi pengalaman yang baik. Di situ saya ngelembur sampai jam 2 pagi, sampai jam 3 pagi. Sampai akhirnya saya ngerasa bahwa kehidupan ini sebagai seorang arsitek ini sepertinya bukan kehidupan yang saya inginkan. Nggak tahu, dulunya pengen jadi arsitek, tiba-tiba
ketika setahun sebelum saya lulus, jadi 2006 itu saya ikut mata kuliah namanya fotografi arsitektur. Kok saya jatuh cinta sama dunia fotografi? Sebenarnya 2004 saya udah mulai, jadi 2004 itu 20 tahun yang lalu. Itu saya sudah mulai cari-cari duit dengan bikin kayak video tahunan sekolah, video akhir sekolah, kemudian profil sih sebenarnya enggak ya, dokumentasi arisan, ulang tahun, olahraga, sport, macam-macam lah, kurang lebih begitu, basket, badminton dan lain sebagainya. Nah, saya dapat uang dari situ. Ternyata dari mulai semester 3, semester 4 itu saya mulai cari duit, saya ternyata jatuh cinta dengan yang namanya dunia kamera dan lensa ini. Awalnya di video, tapi justru saya sekarang malah fokus menjadi seorang fotografer. Jadi gambar diam ya, kalau video itu kan gambar bergerak. Nah, akhirnya lulus 2008, 2009, 2010 saya memutuskan stop kerjaan jadi seorang arsitek. Saya fokus menjalani kehidupan sebagai fotografer yang pada waktu itu adalah fotografer kawinan. Angle-nya pindah lagi, jadi kayaknya kalau lagi traveling begini nih, lagi seminar, ini sekarang tadi situ, sekarang pindah sini. Nah ini karena nggak bawa tripod, jadi ini taruh di bawah. Harusnya tadi bawa Takara MT-08, tripod murah 70-80 ribuan tapi top chair. Oke. Jadi pilihannya menjadi seorang fotografer itu karena saya pikir dulu awalnya sebagai fotografer itu kerjaannya cuma motret terus dibayar gitu. Jadi so simple, keren banget, terus kayak resikonya rendah. Ternyata yang namanya bisnis is bisnis ya, sucks is sucks. Lagi terjadi hal-hal yang tidak enak ya nggak enak gitu. Jadi fotografer tuh tidak apa istilahnya tuh ya, tidak bedanya dengan bisnis-bisnis yang lain di mana kita harus mencurahkan ilmu pengetahuan, dedikasi, integritas. Jadi integritas itu masalah kayak tepat waktu, kemudian nggak boleh nyolong duit klien, harus amanah. Jadi kalau ajaran Rasul saya itu amanah, ibaratnya kalau dia menggembala keluar bawa 30 kambing, pulang ya 30 kambing. Jadi kalau saya bilang bahwa saya motret, kemudian saya akan kasih 100 foto dengan sebuah album, maka saya akan kasih 100 foto dengan sebuah album. Karena banyak sekali dunia fotografi ini, fotografer yang udah dibayar tapi nggak mau amanah, kemudian janji 100 foto ternyata cuman di bawahnya, lebih malah nggak apa-apa ya. Terus kemudian albumnya nggak dikirim-kirim, filenya juga nggak dikirim-kirim, sehingga pekerjaan itu nggak jadi-jadi. Nah, inilah sebenarnya yang mencoreng dunia profesional, sehingga tidak banyak fotografer yang memang bisa sustain selama lebih dari 1 dekade. Jadi kalau teman-teman udah bisnis apapun sih menurut saya, bisnis fotografer, di kuliner apapun, itu kalau misalnya sudah lebih dari 1 dekade dan teman-teman kelihatan nih perekonomiannya bagus, kemudian bisa menghidupi keluarga dan lain sebagainya, orang tua diseneng-senengin nomor 1, itu berarti teman-teman kayak eligible untuk memasuki dekade kedua, di mana dekade kedua itu track record mulai bagus, uang mulai bagus, investasi mulai ada, dan lain sebagainya. Overall ada 3 hal yang membuat saya bahagia sekali kerja sebagai seorang fotografer. 1, waktu saya bebas. Jadi karena saya bukan freelance lagi, saya murni profesional, jadi saya dibayar dari memotret ya. Waktu saya fleksibel, apalagi dengan adanya Shutterstock, dengan adanya konten sekarang, saya bisa motret dimanapun, kapanpun, suka-suka saya, waktunya saya yang ngatur. Maka dalam 1 tahun itu saya sudah punya itinerary itu. Kemarin Januari saya ke Jepang, terus kemarin Maret Ramadan ini saya ke Bali, nanti Mei saya ke Bandung, September saya ke Malaysia. Kemudian yang sudah confirm adalah tahun depan lagi Januari saya ke Jepang lagi, balik ke Jepang. Nah cuman antara September sampai Desember ini yang saya belum memutuskan, kemungkinan saya akan ke Chiang Mai di Thailand. Nah dari situ kalau waktunya bebas itu sebenarnya kan kita sebenarnya seneng ya, karena kita nggak punya kayak jam 8 harus masuk, jam sekian harus pulang, kemudian kayak daily routine itu saya nggak punya gitu. Jadi daily routine saya adalah yang jelas itu adalah setengah 7 saya nganter anak sekolah, kemudian nanti antara jam setengah 12 sampai jam 2 itu saya udah harus standby lagi untuk nganter, itu daily job saya. Nah, saya berpikir bahwa pekerjaan itu jangan sampai mengganggu rumah tangga saya. Nah, kalau saya rumah tangganya keganggu karena pekerjaan, saya nggak suka. Saya pernah nutup
satu kontrak gitu ya, memang kliennya pada waktu itu nyebelin gitu. Terus saya bilang bahwa akhirnya saya sama Nina udah jadi kayak sering marah-marahan segala macam. Saya pikir ini kita bisnis itu tujuannya apa sih? Cuman mau cari uang buat ngasih makan keluarga dan membahagiakan keluarga kan. Tapi kalau kita malah cekcok, anak-anak gak keurus, udah itu si kontrak itu, karena kebetulan kliennya emang nyebelin ya, udah kita putus aja deh, saya bilang begitu. Terus kontrak pertamanya 1 bulan udah selesai, dia kan perpanjang, terus saya bilang enggak, sorry, udah nggak bisa perpanjang, soalnya kita udah nggak satu visi, saya bilang begitu. Nah itu yang pertama, jadi waktu saya bebas. Yang kedua, saya bisa dibayar dengan berapapun yang saya mau. Jadi di dunia fotografi itu kan, di dunia apapun sebenarnya, kuncinya itu sebenarnya bukan masalah bayarannya sangat mahal atau sangat murah. Kuncinya adalah kita mendapatkan apresiasi seperti apa yang kita harapkan. Maka kalau misalnya di Shutterstock gitu ya, itu Shutterstock kadang-kadang dapatnya 10 sen, dapatnya $1, 30 sen. Itu tuh sebenarnya memang Shutterstock sudah menentukan gitu. Tapi kalau khusus Shutterstock ini Microstock, karena saya kerja sama satu platform ya, maka saya akan menyesuaikan dengan agreement tersebut. Jadi, tapi buat saya 10 sen sambil saya merem, saya juga dapat duitnya sambil merem, kerja sih. Cuman abis itu kan saya nggak yang harus terlalu baku di depan meja dan lain sebagainya. Itu buat saya $1, $10, kemarin dapat $27 gitu, tuh buat saya kayak suatu hal yang oke, nggak masalah gitu. Tapi ketika saya motret misalnya benar-benar untuk assignment tertentu gitu, itu saya sudah punya fee gitu. Kayak bisnis di fotografi itu kan perintilannya banyak. Kadang-kadang dia bilang begini, Bim, saya butuh foto cuman satu, foto bersama, cuman abis itu tolong diproduksi frames dengan cetakan fotonya kurang lebih jumlahnya 60. Jadi kerjanya cuman satu kali. Kalau masalah cetak dan bikin frame itu kan udah kayak third party company gitu kan. Itu saya kerja cuman berapa tuh? 5 hari, karena memang harus diburu-buru. Jadi itu kayak organisasi dari Jerman gitu, dunia pendidikan. Saya transaksi 5 hari itu dapat 18 juta, profitnya 11,5 12 juta. Jadi sebenarnya pretty easy sebenarnya. Itu kayak easy money sih buat saya gitu. Maka dari itu ada yang easy money, ada yang quite hard money. Makanya ya kita nggak bisa hindari. Namanya juga bisnis ya. Kadang shit happen, kadang good situation. Jadi bisnis fotografi itu tidak ada bedanya dengan bisnis-bisnis yang lain seperti yang teman-teman lakukan juga. Misalnya ada yang kuliner, ada yang jual beli mobil, ada yang properti dan sebagainya. Yang ketiga, ini yang menurut saya tadi waktu, kemudian bayaran. Yang ketiga ini menurut saya adalah kedekatan saya sama keluarga. Jadi ini saya mau cerita dulu ya. Jadi saya adalah anak broken home. Jadi ketika saya berumur 4 tahun, papa mama saya bercerai. Saya hidup sama mama saya, tapi saya ditinggal di Jogja sama Eyang. Jadi intinya adalah ketika teman-teman di rumah punya keluarga bapak ibu yang komplit dari sejak lahir sampai sekarang, saya tidak memiliki privilege itu seperti yang teman-teman miliki. Karena itu jika teman-teman masih memiliki bapak dan ibu, satu, bersyukur. Yang kedua, tolong bahagiakan dan jangan pernah ada hitungan matematika. Jadi misalnya aku mau kasih bapak ibu sebulan sekian gitu, jangan. Kalau untuk orang tua itu kasih aja. Kita tentu punya hitungan ya, misalnya bakunya 100.000 sebulan, tapi tolong deh misalnya seminggu tambahin 10.000, jadi biar bapak ibu tuh senang gitu. Nah, orang tua saya bercerai, sehingga saya tidak punya kenangan baik tentang masa kecil, karena cekcok, berantem dan lain sebagainya itu kayak situasi setiap hari gitu ya. Nah, ketika saya kuliah, saya sempat beberapa kali survei ke Jakarta. Saya bilang saya nggak akan menghabiskan waktu saya dengan 9 to 5 job dan berjibaku dengan kemacetan ini. Menurut saya, ini sekali lagi menurut saya minta maaf ya, ridiculous itu nggak pas gitu ya, konyol menurut saya gitu. Karena saya tidak membandingkan diri saya dengan orang lain, saya hanya membandingkan diri saya dengan diri saya sendiri yang lalu. Maka ketika saya dulu adalah korban perceraian, di mana korban perceraian itu pasti anak. Korban perceraian itu nggak mungkin orang tuanya. Korban perceraian itu pasti anak, karena siapapun anak yang menjadi korban perceraian ini di jidat nih kayak udah ada tatonya nih, korban perceraian gitu. Jadi saya mau deketin dulu Nina masih jadi pacar saya, itu juga takut, malu gitu. Nah, dari situ saya bilang sama istri saya bahwa
saya punya masa lalu seperti ini, saya punya traumatik cukup besar tentang perceraian, maka saya hanya mau kita selalu bersama. Maka kemanapun saya pergi, Nina selalu sama saya. Anak-anak saya itu kadang ikut, kadang enggak. Cuman Nina selalu sama saya. Dia adalah satu-satunya asisten, satu-satunya teman, baik dalam hidup, baik dalam bekerja, di mana saya itu akan kerja. Kalau saya kerja sendirian bagus, tapi kalau saya kerja sama Nina, itu jadi jauh lebih bagus. Maka kalau misalnya saya motret itu macam-macam ke Singapura, Hong Kong, Maladewa segala macam, itu tiketnya saya minta 2. Kalau klien saya nggak mau bayarin, saya bilang ya kamu tak downgrade aja deh albumnya, cuman saya nggak bisa kerja tanpa istri saya. Saya bisa bilang begitu sama klien saya, dan percayalah klien-klien yang mengapresiasi teman-teman itu tidak mempermasalahkan hal kayak begitu. Jadi dia hanya mau produk akhirnya, final resultnya itu bagus. Jadi saya bisa dekat dengan keluarga, saya bisa dekat dengan anak-anak. Jadi saya menikmati betul peran saya sebagai seorang bapak, orang tua, suami, itu yang kayak istri saya lagi susah gitu, saya bisa nemenin dia. Saya lagi susah, istri saya bisa nemenin. Terus anak saya lagi masalah PR, masalah dia senang sama cowok, masalah dia senang sama cewek, saya bisa nemenin dia. Kadang-kadang dia bilang, Pam tolong beliin krayon, tolong beliin kertas, aku mau gambar segala macam. Saya bisa memfasilitasi anak saya. Itu adalah sebuah privilege buat saya, karena tadi ya, saya adalah anak bekas korban perceraian. Nah, itu yang membuat saya bahagia. 3 hal. Jadi tips buat teman-teman yang mau masuk ke dalam dunia fotografi, ini bukan satu pekerjaan yang gampang ya guys. Jadi saya mau teman-teman juga berpikir, duduk dulu. Kalau yang pengen sholat istikharoh dulu. Saya selalu melakukan sholat istikharoh kalau saya lagi bimbang. Jadi teman-teman berdoa dulu, kemudian teman-teman pikirkan bahwa ini sama dengan bisnis yang lainnya. Tidak ada kaya cepat, tidak ada sukses cepat, tuh nggak ada. Jadi teman-teman akan berjibaku dengan semua permasalahan yang ada. Tapi kalau dari sisi saya tadi keuntungannya ada 3. Kebebasan waktu, terus kemudian bayarannya sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Yang ketiga, dekat sama keluarga. Saya pikir semua bisnismen pasti dekat dengan keluarga sih, karena ya waktunya bebas ya. Jadi begitu, mudah-mudahan teman-teman terinspirasi dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Belum tentu 100% benar dan applicable untuk teman-teman semua, tapi ini dari sudut pandang saya. Dan saya bahagia. Saya bahagia 15 tahun hidup dari memotret, menghidupi seorang istri yang sangat saya cintai, dan 4 orang anak. Saya bisa kembangin bisnis ke hospitality, ke content creator seperti ini. Itu semuanya dari jalur fotografi. Villa, The Cendela 10 ada. Itu karena saya merintisnya, modalnya, tenaganya, energinya itu juga dari fotografi. Jadi semua berjalan bagus 15 tahun ini. Saya pernah jatuh juga beberapa kali, cuman ya that's life. Mudah-mudahan teman-teman juga mentalnya kuat, tetap kerja keras, jangan banyak keluh. Kalau kayak Pak Jokowi bilang tuh kerja, nah, gitu aja. Oke, semua peralatan saya peralatan sederhana, teman-teman bisa cek di bawah. Teman-teman yang kepengen belajar online ada, bisa ada ebook, bisa ada video course. Tapi kalau teman-teman kepengen offline, saya punya kelas offline di Jogja, yaitu mungkin lemahnya adalah teman-teman harus ke Jogja. Cuman saya lagi bikin sistem di mana ada mungkin seminar berkala yang saya bisa datang ke kota teman-teman semua. Cuma nggak gampang ya, karena kan saya harus hitung cost-nya segala macam. Tapi intinya semua informasi tentang dunia pendidikan edukasi fotografi yang saya alami, saya pengen share, itu semuanya ada di description di bawah. Jadi monggo teman-teman silakan menikmati. So stay tune, sampai ketemu di video berikutnya. Saya harus segera ngajar seminar dulu. Sampai ketemu di video berikutnya besok pagi jam 5.